kemarin kasus harian COVID-19 di Indonesia menyentuh angka 4.878 kasus. DKI Jakarta menjadi daerah tertinggi penularan virus corona dengan 2.000 lebih kasus, sementara Jawa Barat tertinggi kedua dan menyusul Banten. Di Jakarta, jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet hingga Rabu pagi mencapai 3.164 pasien. Mayoritas pasien yang dirawat di Wisma Atlet terpapar varian Omikron. Pelaku perjalanan luar negeri masih mendominasi pasien terinfeksi varian Omikron. Paling banyak pelaku perjalanan datang dari negara Arab Saudi, Turki, Malaysia, dan Amerika Serikat. Perkembangan terkini dari lonjakan pasien kasus positif COVID-19, terutama varian Omikron yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Audrey Chandra. Audrey, berapa jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet saat ini dan bagaimana penanganan pasien khususnya varian Omikron? Juno dan juga saudara, ada 3.100 lebih pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Utara. Dari sekitar 3.100 lebih pasien COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet, 1.700 diantaranya ini terpapar varian Omikron COVID-19. Itu artinya mayoritas yang sedang dirawat di Wisma Atlet menderita atau terpapar varian Omikron COVID-19. Nah, varian Omikron ini di mana saja didapatkannya dari pasien-pasien yang saat ini sedang dirawat? Yang pertama, kebanyakan mereka adalah pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali dari beberapa negara. Yang paling banyak negara yang terpapar COVID-19 pada saat mereka pulang kembali ke Indonesia adalah yang pertama negara Arab Saudi. Tertinggi kedua adalah negara Turki. Ketiga Malaysia, keempat adalah Amerika Serikat. Nah, keempat negara itulah yang sebenarnya juga menjadi perhatian serius ketika Anda, saudara, hendak ingin pergi ke luar negeri ke beberapa tujuan negara seperti tadi misalnya Arab Saudi, ada Turki, Malaysia, dan juga Amerika Serikat. Meskipun 4 negara tersebut yang saat ini paling banyak pelaku perjalanan luar negerinya ketika kembali ke Indonesia mereka terpapar varian Omikron COVID-19, ada juga daerah atau negara-negara lain yang juga perlu menjadi catatan Anda bila Anda ingin bertujuan untuk pergi ke luar negeri dengan beberapa tujuan-tujuan kehidupan. Nah, diantaranya adalah negara-negara tersebut di luar dari 4 negara yang saya sebutkan. Ada Hong Kong, ada juga Singapura. Nah, dari negara-negara yang sudah disebutkan, kembali lagi sebenarnya mengingatkan kepada masyarakat, perlukah, seberapa pentingkah untuk bisa pergi ke luar negeri di saat penyebaran COVID-19 masih terjadi, khususnya untuk varian Omikron yang penyebarannya cepat, meskipun juga tingkat dari gejala-gejalanya tidak seberat dengan varian-varian lainnya. Nah, tapi ketika Anda melakukan perjalanan luar negeri, kemungkinan besar bahwa virus COVID-19 bisa dibawa ke Indonesia. Nah, dengan mayoritas dari Omikron yang merupakan pelaku perjalanan luar negeri, Juno dan juga saudara, hal lainnya juga menjadi sorotan adalah selebihnya transmisi lokal. Orang-orang yang terpapar varian Omikron COVID-19 dengan transmisi lokal itu artinya mereka tidak ke luar negeri, tapi kemudian memang sudah penyebaran varian Omikron ini sudah merajalela kemana-mana. Nah, yang menjadi catatan di sini juga adalah memang pada saat kegiatan sudah kembali normal, orang dapat berlalu lalang, orang dapat juga bekerja, kemudian datang ke pusat perbelanjaan, ada juga pertemuan tatap muka. Mungkin ini yang segera dilakukan evaluasi ketika penyebaran transmisi lokal juga semakin tinggi angkanya di Indonesia, Juno. Ya, Audrey, kasus Omikron ini berpotensi melonjak dalam beberapa waktu dan Kemenkes menyebutkan bahwa bisa jadi 2 hingga 3 pekan ke depan. Lalu apa antisipasi yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Wisma Atlet? Kalau kita lihat pada saat tingginya sejak dari minggu lalu, pekan lalu COVID-19 terus tinggi, angkanya bertambah naik di Indonesia, ini mungkin disebabkan karena beberapa hal. Mungkin bisa jadi pada saat inilah efek dari liburan Natal dan juga Tahun Baru 2021-2022 dan inilah efek 2-3 minggu ke depan, makanya pasien COVID-19 terus bertambah angkanya. Kemungkinan kedua tadi adalah ketika misalnya pemberlakuan
normal kembali kehidupan masyarakat di mana mereka bekerja, pergi ke pusat perbelanjaan, pergi ke tempat-tempat tertentu, termasuk juga dengan pembelajaran yang saat ini PTM-nya 100%, ini yang bisa menjadi kemungkinan-kemungkinan terpaparnya atau naiknya kembali COVID-19 setelah sempat menurun ya selama beberapa bulan terakhir di 2021, setelah menurun angkanya paling hanya sehari hanya ratusan saja, sekarang dapat mencapai ribuan. Nah, untuk menjawab pertanyaan apa yang sudah disiapkan, di Wisma Atlet sendiri untuk kapasitasnya masih 60% lebih untuk ketersediaan tempat tidur, karena yang saat ini yang terisi 39%, itu artinya 61% lebih masih cukup ketika ada pasien COVID-19 yang terpapar untuk varian Omikron ataupun varian lainnya yang bisa dirawat di Wisma Atlet. Begitu pula dengan ketersediaan dari ICU, ruang gawat darurat juga masih tersedia dan masih mencukupi, karena Wisma Atlet ini pernah melalui situasi yang sangat kelam, situasi yang sangat panjang ketika waktu itu di Juli 2021, di mana varian Delta sangat cepat juga penyebarannya dan tingkat untuk gejalanya lebih berat. Jadi kemungkinan besar Wisma Atlet sudah lebih siap lagi menghadapi ketika ada lonjakan kasus COVID-19 dengan varian Omikron yang saat ini terus naik angkanya, terutama untuk di ibu kota Jakarta. Juno. Baik, terima kasih rekan Audrey Canda atas laporan lengkap Anda dari Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.